Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para sahabat KSI, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan menyelami salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj. Namun, kita akan membahasnya dengan sudut pandang yang unik, menghubungkannya dengan konsep dimensi dalam sains modern. Anda berpikir kritis tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tidakkah Anda membutuhkan penjelasan yang masuk akal dan logis? Jika kita hanya menerima begitu saja tanpa berpikir, bukankah itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menggunakan akal pikirannya, seperti dalam surah Al-Mulk ayat 10. Dan mereka berkata, sekiranya kami dahulu mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran surah Al-Mulk ayat 10. Oleh karena itu, mari kita telusuri lebih dalam fenomena ini dengan sudut pandang ilmu pengetahuan. Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Perjalanan ini terjadi dalam waktu semalam, sesuatu yang menurut hukum fisika konvensional mustahil. Sejak semula, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang fenomenal dan kontroversial. Disebut fenomenal karena peristiwa ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan diyakini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Disebut kontroversial karena peristiwa ini telah menyulut perdebatan panjang sejak 15 abad yang lalu hingga sekarang. Mari kita berpikir logis. Jika kita membayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik secara fisik menembus atmosfer luar angkasa, lalu ke 7 lapis langit. Badan fisik manusia tidak bisa bertahan di luar angkasa tanpa perlindungan. Kecepatan cahaya saja butuh miliaran tahun untuk menempuh ujung alam semesta dari satu tepi ke tepi lainnya yang diketahui oleh sains modern saat ini. Jika Mi'raj terjadi dengan perjalanan fisik biasa, tubuh manusia dalam konteks ini, tubuh Rasulullah akan hancur terkena tekanan yang sangat ekstrim. Namun, Islam adalah agama yang selaras dengan ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana mungkin Isra Mi'raj bisa terjadi? Ilmu pengetahuan modern mulai menemukan celah pemahaman terhadap peristiwa ini. Setidaknya, ada 2 pertanyaan utama. 1. Langit yang berlapis-lapis. Dalam Islam, langit disebut terdiri dari 7 lapisan. Namun, hingga saat ini, ilmu astronomi belum pernah menemukan bukti bahwa alam semesta memiliki 7 langit yang jelas. 2. Kecepatan perjalanan. Bagaimana mungkin seorang manusia dapat menembus langit hingga tingkat ke-7 dalam waktu hanya beberapa jam? Apakah ini hanya kisah fantasi atau ada penjelasan ilmiah di baliknya? Jika kita mengkaji lebih jauh, teknologi modern telah membuktikan bahwa perjalanan yang dulunya dianggap mustahil kini menjadi mungkin. Misalnya, perjalanan dari Mekah ke Palestina yang dulu membutuhkan berbulan-bulan, kini hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dengan pesawat. Namun, perjalanan Mi'raj melampaui semua batas fisika yang kita ketahui. Maka, harus ada mekanisme yang berbeda dari sekadar perjalanan fisik biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin tidak hanya menembus ruang, tetapi juga berpindah dimensi. Dalam Islam disebutkan bahwa langit terdiri dari 7 lapis.
Sains modern juga mulai memahami bahwa realitas ini bisa terdiri dari banyak dimensi yang lebih luas dari sekadar panjang, lebar, dan tinggi. Menurut teori sains modern dan berdasarkan kajian teologi Islam, setiap alam memiliki dimensinya sendiri. Dimensi ketiga, dunia manusia. Alam fisik yang kita tinggali. Dimensi keempat, alam jin. Makhluk tak kasat mata bagi manusia, tapi bisa berinteraksi dengan realitas kita. Dimensi kelima dan enam, alam barzakh dan alam malaikat. Tempat jiwa, setelah kematian, alam malaikat yang tidak terikat waktu, seperti halnya manusia. Dimensi ketujuh, Sidratul Muntaha. Tempat tertinggi di mana hanya makhluk tertentu yang dapat mengaksesnya. Jadi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj, beliau tidak sekadar naik ke atas secara fisik, melainkan berpindah dimensi ke alam yang lebih tinggi. Peristiwa Isra Mi'raj syarat dengan pemahaman ilmu pengetahuan mutakhir. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mengandung pelajaran yang sangat canggih yang berlaku hingga akhir zaman. Ditafsir secara sederhana, seperti pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa. Dan ditafsir dengan ilmu pengetahuan mutakhir pun semakin mempesona. Dalam ilmu fisika modern, diketahui bahwa kecepatan tertinggi di alam semesta adalah kecepatan cahaya. Namun, tidak ada benda bermassa yang bisa mencapai kecepatan ini tanpa mengalami kehancuran total. Hanya partikel tanpa massa, seperti foton, yaitu kuantum-kuantum penyusun cahaya, yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Bahkan elektron yang bobotnya dikatakan hampir nol pun tidak bisa memiliki kecepatan setinggi itu. Disinilah mulai muncul problem dalam menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian muncul pula pertanyaan besar, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melakukan perjalanan secepat itu tanpa mengalami kehancuran fisik? Malaikat Jibril dan Burak adalah makhluk cahaya yang badannya tersusun dari foton-foton yang sangat ringan. Karena itu, tidak mengalami kendala untuk bergerak dengan kecepatan cahaya yang demikian tinggi. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa. Badannya tersusun dari atom-atom kimiawi yang memiliki bobot. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan keajaiban. Dalam kajian ilmiah, perjalanan ini sering dikaitkan dengan kecepatan cahaya dan konsep anihilasi dalam fisika modern. Kecepatan cahaya adalah batas tertinggi yang diketahui dalam alam semesta, yaitu sekitar 299.790.2458 meter per detik. Menurut teori relativitas Einstein, semakin cepat suatu benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, semakin besar energinya dan semakin melambat waktu yang dialaminya. Benda bermassa yang mencoba mencapai kecepatan cahaya akan membutuhkan energi tak terbatas, sehingga dianggap mustahil secara fisika konvensional. Dalam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha dalam waktu yang sangat singkat. Jika menggunakan teori fisika modern, perjalanan ini tampak mustahil. Namun, dalam konsep keilmuan Islam, mukjizat tidaklah dibatasi oleh hukum fisika yang kita pahami saat ini. Dalam bukunya, Agus Mustafa mengemukakan bahwa perjalanan Isra Mi'raj bisa dikaitkan dengan konsep antar dimensi dalam fisika kuantum. Menurutnya, alam semesta ini terdiri dari berbagai dimensi yang tidak semua bisa dijangkau oleh manusia biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemampuan untuk memasuki dimensi yang lebih tinggi,
sehingga perjalanan tersebut dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat tanpa terikat oleh hukum fisika 3 dimensi yang kita pahami. Salah satu teori yang menarik untuk dikaitkan dengan peristiwa ini adalah anihilasi, yaitu proses ketika materi dan antimateri bertemu dan berubah menjadi energi dalam bentuk cahaya, sinar gamma. Sebagaimana contoh dalam film Star Trek, di mana saat ingin berpindah ke tempat yang berjarak sangat jauh dengan satuan kecepatan cahaya, maka orang tersebut masuk ke dalam tabung transparan khusus, kemudian tubuhnya diproses dengan teknologi canggih yang disebut anihilasi. Tubuhnya diubah menjadi cahaya dan ditransmisikan ke tempat tujuan, lalu diproses kembali menjadi tubuh semula dengan tanpa kendala sama sekali. Teknologi seperti itu belumlah ada di saat ini, namun tidak menutup kemungkinan teknologi seperti itu menjadi hal yang lumrah di masa yang akan datang, seperti halnya teknologi komunikasi telepon genggam yang di masa dahulu terdengar mustahil. Jika dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi mengalami transformasi khusus sebagaimana contoh tadi dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka teori anihilasi versi malaikat adalah saat terjadi pembelahan dada sang Nabi yang kemudian hati beliau disucikan dengan air Zam-Zam. Maka sangat mungkin beliau bisa menempuh perjalanan luar biasa ini tanpa mengalami hambatan fisik seperti yang kita alami dalam dunia material, karena tubuh Rasulullah telah berubah menjadi cahaya untuk waktu tertentu selama perjalanan Isra Mi'raj. Selain itu, keberadaan malaikat dan burak dalam perjalanan ini juga menarik untuk dikaji. Dalam Islam, malaikat diciptakan dari cahaya, yang berarti mereka tidak memiliki hambatan fisik seperti manusia. Jika burak memiliki sifat serupa, maka perjalanan ini bisa berlangsung dalam kondisi yang melampaui batasan fisika yang kita pahami. Pada akhirnya, Isra Mi'raj adalah mukjizat yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh sains modern. Meski demikian, pendekatan ilmiah seperti teori relativitas, anihilasi, dan konsep dimensi kuantum memberikan wawasan tentang bagaimana perjalanan semacam itu bisa terjadi di luar pemahaman fisika konvensional. Mukjizat adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas oleh hukum-hukum alam yang kita ketahui. Isra Mi'raj adalah mukjizat yang bukan berarti melanggar hukum alam, tapi terjadi dengan hukum yang belum kita pahami sepenuhnya. Jika kita melihatnya dari sudut pandang dimensi, maka perjalanan luar biasa ini bukan sekadar terbang ke langit, melainkan perpindahan dari satu realitas ke realitas lain yang lebih tinggi, perpindahan dimensi ke dimensi lain yang lebih tinggi. Wallahu a'lam bisyawab. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jika kalian punya pendapat lain atau ingin berdiskusi lebih lanjut, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyajikan konten penuh hikmah.